Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya kembali lagi di hadapan kalian semua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesuksesan. Karena kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara agar kita sukses, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang tidak mengenal diri kita dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Sebelum saya menyampaikan bagaimana kita menjadi seorang yang sukses, maka saya mengajak kepada kita semua untuk selalu menonton channel saya. Lalu setelah menonton, eh, saya mengajak lagi untuk subscribe channel saya. Baik, oke. Teman-teman sekalian, saya di sini adalah hanya menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kesuksesan itu adalah pilihan, bukan eh, kesuksesan itu datang dengan sendiri, tapi kesuksesan itu adalah pilihan. Ingat, saya ulang kembali bahwa kesuksesan itu adalah pilihan. Berarti kalau kita kaji dengan kata pilihan, maka kesuksesan itu harus berjuang dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita. Kalau misalnya kesuksesan ini bukan pilihan, maka saya rasa semua manusia yang ada di dunia ini bisa sukses. Oleh karena itu, kesuksesan ini adalah pilihan, maka orang-orang yang terpilih saja yang bisa menjadi seorang manusia yang sukses. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal agar kita bisa sukses menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi orang yang benar-benar sukses. Yang pertama adalah membuka potensi diri. Apa itu membuka potensi diri, teman-teman sekalian? Membuka potensi diri itu adalah bagaimana kita eh, melihat kemampuan kita, apa yang perlu kita kembangkan dalam diri kita. Kalau misalnya di dalam diri kita, eh, kita memiliki potensi dalam keagamaan misalnya, maka kita kembangkan itu untuk menjadi kemampuan kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses atau bisa menjadi salah satu tokoh atau pemuka agama yang bisa dipertanggungjawabkan atas keilmuannya itu. Terus yang berikut adalah di dalam diri kita memiliki bakat misalnya dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan ini maksudnya adalah yang bisa menghasilkan sesuatu, yaitu misalnya kalau zaman sekarang adalah zaman modern, maka kita memiliki kemampuan untuk eh, bisa di dalam dunia komputer misalnya. Karena sekarang adalah dunia sekarang sudah menjadi dunia modern, maka kita harus kuasai itu. Sehingga itu harus dikembangkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti zaman sekarang. Itu yang menjadi eh, hal pertama yang saya sampaikan adalah membuka potensi diri kita, mengenal kemampuan kita. Yang kedua adalah eh, pertahankan eh, atau kembangkan. Maksudnya adalah kalau kita sudah mengenal eh, potensi kita, kemampuan kita, maka kita pertahankan, maka kita fokuskan, ya, maka kita seriuskan untuk menjadi eh, kemampuan kita ini adalah bisa diandalkan oleh semua orang, terutama adalah diri kita sendiri juga. Ya, kalau diri kita sudah mengandalkan kemampuan kita, maka saya rasa orang lain juga bisa mengandalkan kemampuan kita. Lalu setelah kita mempertahankan kemampuan kita itu adalah lalu kita kembangkan, ya, atau kita eh, terjun ke dunia bersaing atau bisnis misalnya. Misalnya kita kemampuan di komputer
komputer itu misalnya, maka kita akan berbuka eh, bisnis eh, praktek komputer misalnya. Itu adalah salah satu eh, contoh agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar sukses. Terus yang ketiga adalah kenali kelebihan dan kekurangan kita. Ingat, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Pemirsa atau teman-teman sekalian, kalau kita belum mengenal kelebihan dan kekurangan kita, jangan harap kita menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Kita saja belum mengenal diri kita. Di mana letak kelebihan saya, di mana letak kekurangan saya. Maka kalau kita sudah mendapatkan kelebihan, maka kita kembangkan seperti yang saya sampaikan di poin 2 tadi. Kalau kita mendapatkan kekurangan, maka itulah yang kita harus perbaiki di dalam diri kita. Jangan kita diam saja, duduk saja, tetapi bagaimana kita mencari solusi terbaik agar kekurangan kita ini ditutupi oleh kelebihan kita tadi, sehingga kita menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Terus yang keempat adalah tahu keunggulan dalam bersaing. Ingat, tahu keunggulan dalam bersaing. Maksudnya adalah kita harus membaca situasi. Kita harus membaca peluang agar kemampuan kita ini bisa bersaing dengan orang lain. Kalau misalnya kita tidak memiliki ilmu bagaimana kita bersaing dengan orang lain, maka saya rasa hal-hal yang negatif kita lakukan. Maka untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersaing itu dengan sehat, bersaing itu dengan positif. Jangan kita mencari jalan pintas agar kita cepat sukses. Karena apa? Ketika kita mencari jalan pintas yang tidak positif untuk menjadi seorang yang sukses, maka kita suatu saat akan menjadi orang seperti sebelumnya, yaitu menjadi orang yang tidak berguna bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri. Terus yang kelima adalah bekali diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pemirsa dan teman-teman sekalian, bahwa yang terakhir ini adalah poin pentingnya bagi saya dan bagi teman-teman sekalian, agar kita terus belajar dari waktu ke waktu. Dan yang saya sampaikan bahwa pengalaman itu adalah ilmu yang dari turun temurun yang tidak bisa kita lupakan, karena pengalaman adalah ilmu yang kita sudah jalani tetapi kita kaji kembali. Ketika ada kekurangan maka kita perbaiki, ketika ada keunggulannya, kelebihannya, maka kita pertahankan dan perkembangkan kelebihan itu. Karena apa? Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan di dalam untuk mengembangkan diri atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengakomodir semua orang. Agar apa? Agar bisa membantu kita dalam mencapai kesuksesan itu. Misalnya, kita sudah punya kemampuan misalnya di dalam bidang komputer. Kita punya kemampuan untuk membuka bisnis. Tetapi ketika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan cara untuk mengelolanya itu semua kemampuan kita, maka saya rasa itu semua akan sia-sia. Karena saya lihat adalah banyak manusia di dunia ini memiliki potensi pada dirinya, memiliki kemampuan di dalam dirinya, tetapi dia tidak memiliki ilmu pengetahuan untuk menyalurkan potensi yang dia miliki. Ya. Karena apa? Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Maka kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Saya mengajak kita semua untuk selalu belajar ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang memiliki ilmu
agar kita tidak bisa selalu mengandalkan eh, otot untuk bisa sukses. Karena apa tadi? Kesuksesan adalah pilihan. Kalau sudah menjadi pilihan, maka wajib kita berusaha dan wajib kita berjuang untuk menuju kesuksesan itu. Terakhir, saya sampaikan bahwa selamat berjuang menuju kesuksesan. Kesuksesan itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi kesuksesan itu adalah melalui perjuangan dan usaha. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat berjuang dan berusaha menuju kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.